Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa bersama dengan saya Rimba Laut dan kali ini narasumber yang hadir bersama-sama dengan kita adalah Bapak Willy Budiman. Beliau adalah analis dan praktisi pasar modal Indonesia. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai seputar kondisi pasar modal Indonesia, terlebih mengenai 2 minggu terakhir, bagaimana kita ketahui indeks harga saham gabungan mengalami penurunan dan bahkan sempat menyentuh level 3.850-an. Dan dibarengi dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat menembus hingga Rp11.000. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Willy Budiman. Halo Pak Willy. Halo, selamat Senang sore. sekali bertemu dengan Bapak. Terima kasih sudah datang di kantor redaksi Fibis News pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga sudah diundang. Ya, Pak Willy, selaku praktisi yang langsung berkecimpung di pasar modal Indonesia, kira-kira bagaimana sebenarnya kondisi atau gambaran pasar modal kita selama 2 minggu terakhir, Pak? Ya, selama ini sentimen dari berita-berita yang beredar lebih banyak sentimen negatif ketimbang positif. Terutama di awal rencana The Fed untuk mengurangi pengucuran kuantitatif easing pada semester kedua tahun ini membuat banyak dana asing keluar kembali ke negaranya masing-masing. Ditambah dari kondisi internal negara kita juga sendiri, banyak masalah-masalah yang timbul seperti cadangan devisa kita yang turun dan neraca perdagangan kita yang defisit terendah sepanjang sejarah dan membuat sehingga mata uang kita rupiah jatuh. Ya, di situ membuat IHSG kita tertekan cukup dalam dan banyak orang yang melihat bahwa prospek Indonesia ke depan ini beresiko sehingga mereka memilih keluar dari market sehingga menambah buruk penurunan market kita. Dan sekarang ini IHSG sempat turun sehingga menyentuh di level sekitar 3.850-an ya, di mana dipimpin oleh sektor-sektor properti perbankan dan konstruksi yang sebelumnya menjadi primadona di market karena dengan kinerja mereka yang tumbuh signifikan, sahamnya naik cukup tinggi. Cuman pada saat ini dalam waktu hanya 2-3 bulan saham mereka turun hingga berkisar turun sekitar 50% ya. Penurunan yang tertajam yaitu dipimpin oleh sektor properti. Di mana dengan peraturan pemerintah mengenai kebijakan loan to value yang membatasi pembelian unit properti dengan kenaikan DP itu akan mempengaruhi sektor properti ke depannya. Terutama selama ini saya lihat memang sektor properti ini pertumbuhannya sangat tajam dikarenakan karena kenaikan properti yang karena developer yang menaikkan harga untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di properti Kebijakan ini merupakan suatu intervensi pemerintah untuk menahan laju kenaikan properti sehingga berpotensi bubble. Dengan kenaikan suku bunga tersebut tentunya mengurangi minat beli kepada sektor properti sehingga berpotensi menurunkan kinerja mereka sehingga prospeknya mungkin tahun depan akan melambat atau mungkin pada semester kedua tahun ini. Apalagi dengan US dollar menguat terhadap rupiah membuat bahan baku properti akan meningkat sehingga dengan tingkat inflasi yang tinggi seperti saat ini membuat emiten-emiten properti menaikkan harga properti sehingga menjadikan minat beli semakin rendah sehingga pelaku pasar melihat prospek yang suram di sektor properti mereka memilih keluar. Sebenarnya dengan penurunan bursa kita saat ini kita harus melihat bahwa ini sebagai peluang buat kita untuk memilih saham-saham yang sebenarnya secara fundamental masih bagus dan terutama yang mendapatkan angin segar dari kondisi seperti saat ini seperti saham-saham komoditas. Kita bisa melakukan buy on weakness pada saham-saham tersebut jadi memang banyak orang melihat dengan kondisi market seperti ini membuat mereka panic selling sehingga mereka tidak memakai logika mereka lagi untuk berinvestasi di saham Sedangkan pada saat ini
banyak orang yang sukses di pasar modal, mereka memanfaatkan kondisi-kondisi saat ini untuk mereka masuk ke pasar, ya. Jadi tetap kita bisa berinvestasi di saham dengan tentunya mewaspadai dan mengikuti perkembangan yang ada selanjutnya, ya. Saya rasa dengan kondisi sektor real saat ini, ya, dan kinerja emiten yang sampai semester pertama kemarin masih membukukan kinerja yang bertumbuh baik, ya, Indonesia belum resesi, ya, dan belum mengarah ke resesi, ya. Cuman apabila pemerintah tidak bertindak apa-apa, ya, dan akhirnya kondisi ekonomi kita semakin memburuk, ya, apalagi kemarin setelah IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini hanya 5,25%, ya, dengan potensi inflasi mencapai 9%. Itu jauh di bawah target pemerintah yang pemerintah targetkan bertumbuh 6,4%, ya. Jadi saat ini kebijakan pemerintah yang signifikan, yang benar-benar bisa merubah kondisi saat seperti ini sangat dibutuhkan. Ya, ini menarik Pak Willy bahwa di tengah kondisi pasar yang sedang bergejolak, tetapi Pak Willy tadi sampaikan bahwa tidak sedikit juga orang yang berlomba-lomba untuk masuk pasar modal. Dan ketika kita ketahui juga bahwa pemerintah pun sudah memberikan satu kebijakan mengenai untuk bagaimana meredakan pasar, dan Bank Indonesia pun sudah memberlakukan kebijakan terbaru, dan terakhir kemarin adalah dari Menteri Keuangan. Nah, tetapi kira-kira di tengah banyaknya pesimisme banyak orang, terutama para pelaku pasar modal, tetapi kita juga ketahui bahwa tidak sedikit orang yang tetap optimis dengan kondisi saat ini bahwa Indonesia tetap akan growing. Kira-kira dari sudut pandang seorang Willy Budiman, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia sebenarnya dan pasar modal Indonesia pada khususnya? Ya, memang secara teknikal IHSG ini sedang mencari arah, ya, dan belum kembali ke posisi atau fase uptrendnya. Jadi saat ini kita boleh sedikit menahan diri, ya, apalagi dengan kondisi saham-saham yang menurut saya tadi mendapat angin segar dengan kondisi saat ini sudah naik cukup tinggi. Jadi saya sarankan boleh menunggu pada saat saham-saham tersebut terkoreksi sehingga kita dapat melakukan buy on weakness pada saham-saham tersebut. Ya, dan untuk sektor properti sendiri sebenarnya bisa melakukan trading buy pada saham-saham properti yang sudah turun cukup dalam, ya. Bisa ditradingkan, ya. Cuman bukan waktunya saat ini untuk hold saham-saham tersebut melihat prospek dari kinerja sektor properti ke depannya yang tidak begitu bagus. Apalagi dengan kinerja tahun ini mereka yang cukup tinggi. Apabila mereka melambat sektornya, ya, mungkin prediksi pelemahannya akan cukup tajam di pada tahun depan, ya. Ya, jadi yang pasti dengan pemerintah dengan kondisi neraca perdagangan yang defisit, pemerintah harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan ekspornya. Ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan basisnya ekspor, ya, mereka akan sangat diuntungkan. Yang pasti akan ada intervensi pemerintah selanjutnya, ya, untuk mendongkrak ekspor kita, ya. Nah, kita telah ketahui Pak, IHSG sempat menyentuh pada level terendah 3.850-an. Kemudian mulai menaik kembali hingga menyentuh 4.100, 4.200. Dan tidak sedikit banyak pengamat juga Pak memprediksi bahwa indeks harga saham gabungan akan mampu menembus hingga level 5.000 ke atas sampai di akhir tahun 2013. Melihat kondisi yang ada saat ini Pak, bagaimana kita harus tetap optimis juga? Menurut Pak Willy Budiman, target sampai akhir tahun 2013 sejauh mana perkembangan indeks harga saham gabungan? Pergerakan IHSG saat ini bergerak sangat fluktuatif, ya, sehingga membuat kita bingung dengan kondisi market seperti ini. Bahkan terlihat banyak saham-saham yang masih membukukan kinerja yang baik dengan fundamental yang bagus turun cukup tajam, membuat panik, ya. Sementara saham-saham yang jelek, ya, malah naik, ya. Cuma sebenarnya dengan kondisi seperti saat ini, ya, prediksi saya kita bisa melakukan akumulasi, ya, untuk saham-saham yang berfundamental bagus dengan kinerja yang masih baik
ya dengan prospek yang masih cerah. Ya, kita bisa lakukan akumulasi buy pada saham-saham tersebut ya, dan mendekati akhir tahun biasanya akan terjadi window dressing di mana saham mulai kembali menguat. Jadi saya sarankan apabila IHSG yang saat ini masih mencari arah, apabila kembali tertekan, bisa melakukan akumulasi saham-saham yang memiliki prospek yang bagus dengan kinerja yang baik ya. Dan biasanya hingga akhir tahun dan awal tahun depan ya, IHSG akan kembali menguat selama tidak terjadi kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Berapa Pak angkanya Pak? Akhir tahun 2013. Menurut saya IHSG akan bergerak di range masih mungkin sekitar 4.500 4.700 ya. Kalau 5.000 dengan kondisi seperti sekarang terlalu muluk buat saya untuk memprediksikan IHSG kembali ke 5.000 ya. Okay. Berarti dalam arti kata bahwa tetap akan ada terus peningkatan Pak sampai dengan akhir tahun 2013. Dan kira-kira Pak, pertanyaan terakhir, sektor mana Pak yang menjadi satu sektor yang tetap menjadi keuntungan bagi para pelaku pasar modal Indonesia sampai akhir tahun paling tidak? Saya melihat sektor komoditas akan menjadi menarik ya. Melihat prospek kinerja semester kedua, saya rasa akan lebih baik dibandingkan semester pertama. Jadi apabila IHSG kembali terkoreksi, ada peluang untuk melakukan buy on weakness pada saham-saham tersebut ya. Terutama seperti sektor perkebunan, bisa melakukan buy on weakness pada saham BWPT dan pada saham pada sektor mining, bisa melakukan buy on weakness pada saham Antam ya. Melihat prospek Antam di tahun 2014, kita bisa melakukan spekulasi antisipasi dari mulai beroperasinya pabrik chemical grade alumina Antam dan akan maksimalnya pabrik ferronikel mereka setelah mereka lakukan perluasan dan mengupgrade dia punya furnace ya. Ya, Pak Willy, satu pesan terakhir kepada seluruh para pelaku pasar modal Indonesia. Kira-kira pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk membuat setiap kita semua tetap optimis di tengah kondisi yang mungkin sedang tidak menentu pada saat ini? Bagi pelaku pasar Indonesia, jangan psikologi Anda terganggu dengan kondisi market yang panic selling seperti saat ini. Gunakan logika Anda, manfaatkan kesempatan ini sebagai peluang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Willy Budiman untuk kehadirannya di kantor redaksi kami Fibis News. Sukses buat Anda dan juga sukses buat pasar modal Indonesia. Demikian program Fibis Dialog and Opinion kali ini. Saya Rimba Laut bersama dengan Willy Budiman. Salam Fibis.